Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Siyadatul habaib asyurafa, siyadatul ulama al-aizzah, yang sama kita cintai, sama kita muliakan, segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang sama kita cintai, sama kita muliakan. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada sahibul bait Al-Habib Yusuf Al-Habsi, dan juga hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Habib Nawfal Al-Kaf, dan masih banyak lagi para habaib dan para kiai yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah barusan tadi kita sudah menyimak mutiara-mutiara ilmu, mau'izah hasanah yang telah disampaikan oleh guru kita Gus Miftah. Begitu teramat baik, begitu teramat bagus apa yang sudah beliau sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, yang insya Allah akan menghantarkan keselamatan kita dari dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan panjang lebar. Insya Allah setelah saya memberikan mau'izah hasanah nanti disambung oleh Al-Habib Nawfal Al-Kaf. Ada satu hal yang ingin saya mau sampaikan di dalam majelis yang mulia ini, ibadallah. Apa itu? Kita semua harus mengetahui dan maklum bahwasanya seseorang apabila menginginkan kebaikan yang datang dari Allah, apabila menginginkan kemuliaan yang datang dari Allah, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, majelis atau tempat duduk yang mana yang harus kita pilih, karena tempat adalah merupakan satu wasilah untuk menunjukkan tempat kita di akhirat nanti. Manakala kita hidup di dunia, kita selalu berada di majelis-majelis yang insya Allah majelis itu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah tempat kita di akhirat menjadi tempat yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bergaullah dan berkumpullah kalian dengan orang-orang soleh, karena
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan almar'u ma'a man ahbabta. Seseorang itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai waktu di dunia. Manakala kita di dunia mencintai orang-orang soleh, manakala kita di dunia mencintai orang-orang yang bertakwa kepada Allah, manakala di dunia kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka insya Allah di akhirat nanti kita akan berkumpul bersama mereka. Amin, Allahumma amin. Oleh karena itu, jangan pernah jauh dari tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tempat yang mulia di muka bumi adalah tempat yang mana pada malam hari ini kita berada di dalamnya. Ini adalah tempat yang paling mulia, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Nabi yang mengatakan ini adalah taman surga. Ini majelis adalah merupakan taman surga. Nabi memberikan kabar kepada kita, apabila kalian melewati daripada taman surga, maka hendaklah kalian mampir di dalamnya, duduklah di dalamnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksudkan dengan taman surga? Di mana satu majelis, di situ kita selalu berzikir kepada Allah dan selalu mengkaji ilmu-ilmu Allah, maka itu yang dikatakan raudhah min riyadul jannah, taman daripada taman surga. Malam ini alhamdulillah ibu bapak sekalian berada di taman surga. Alhamdulillah. Makanya ibu bapak sekalian, kita wajib bersyukur kepada Allah kalau kita malam ini berada di taman surga, yang mana hakikatnya hadirnya kita di tempat ini adalah merupakan pilihan. Kita hadir di tempat ini adalah merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Ini yang saya katakan, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa hadir di tempat seperti ini. Tidak semua orang digerakkan hatinya oleh Allah untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini, kecuali mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak sekalian, majelis ini majelis mulia, majelis agung, majelis yang sangat terhormat di sisi Allah, dan orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang dipilih. Nah, jadi alhamdulillah ibu bapak sekalian adalah orang-orang pilihan. Ibu bapak sekalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malam ini kita berada di majelis yang mulia, yaitu majelisnya baginda Nabi kita Muhammad. Bahkan nggak sampai di situ, Bu. Orang yang hadir di majelis seperti ini, Nabi sudah memberikan kabar gembira kepada kita. Siapa orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini, maka tidaklah dia keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Bu, kalau kita punya dosa banyak, sering hadir majelis, sering hadir tempat-tempat model seperti ini. Kenapa? Karena majelis seperti ini akan menghapuskan kita punya dosa. Jadi dosa kita yang banyak dihapuskan, dihilangkan oleh Allah. Berkat apa? Karena ini adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan janji dari Allah. Siapa orang yang masuk di majelis Nabi Muhammad, tidaklah dia keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosanya dilebur oleh Allah, kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diangkat kedudukan dan derajatnya oleh Allah, dimuliakan dari dunia sampai, Masya Allah. Kita keluar dari tempat ini, hilang kita punya dosa, Bu. Bersih kita punya dosa. Nah, makanya makin lama kita duduk di tempat ini makin barokah ya. Jadi nggak apa-apa kita duduk di tempat ini lama, capek, letih, ngantuk, lapar, nggak apa-apa. Yang penting apa? Keluar dari tempat ini, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Makanya begitu ibu bapak sekalian melihat tempat-tempat seperti ini, buru-buru kita masuk di dalamnya, duduk di dalamnya, ya.
Karena kita masuk di dalamnya, kita berzikir, mengkaji ilmu agama, mendengarkan daripada nasihat-nasihat para ulama. Itu adalah hadiah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan yang paling besar adalah Allah ampuni kita punya dosa. Enggak sampai di situ, Bu. Bahkan hajat-hajat kita, tidaklah kita keluar dari tempat ini, Allah akan penuhi segala hajat-hajat kita, Bu. Yang sakit disembuhkan ke Allah Ta'ala. Yang punya masalah, yang punya problem, diangkat masalahnya oleh Allah. Yang punya hutang, dilunasi hutangnya oleh Allah. Yang belum nikah, dapat jodoh soleh dan soleha. Rumah tangganya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Berkat majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Para malaikat turun dari langit, Bu, bergabung dengan kita semuanya. Artinya apa? Di tengah-tengah kita ini ada para malaikat, duduk bersama kita, hadir bersama kita, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama. Itu malaikat ada di tengah-tengah kita. Ini yang mengabarkan siapa, Habib? Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan tadi di awal, orang yang hadir di tempat ini adalah orang pilihan. Bu, rahasianya, Bu, orang kalau ketemu majelis model seperti ini, kalau tidak dicintai oleh Allah, nggak bakal bisa masuk di tempat ini, Bu. Kalau orang itu nggak dipilih oleh Allah, nggak bakal bisa duduk di tempat ini. Mau siapapun orangnya, mau jaraknya dekat, tapi kalau Allah tidak menggerakkan kita punya hati, Allah tidak menggerakkan kita punya kaki, maka kita tidak akan pernah bisa masuk di majelis yang mulia ini, ibadah Allah. Makanya majelis ini majelis mulia. Yang ada di dalamnya adalah orang-orang pilihan, dipilih sama Allah. Terkadang yang jauh bisa datang, yang dekat nggak bisa datang, betul? Yang jauh bisa naik angkot, jalan kaki, datang ke tempat ini. Tapi justru yang dekat, yang ada di belakang tembok, yang ada di sekitar kita, dia dengar pengajian, dia dengar maulud, tapi dia tidak mampu hadir di tempat ini. Kenapa? Nggak usah heran, orang-orang itu tidak dipilih oleh Allah untuk masuk di taman surga. Masya Allah. Banyak yang begitu, Bu. Yang jauh bisa datang, yang dekat nggak bisa datang, betul? Yang jauh, Masya Allah, datang ke tempat ini. Saya mau tanya, Bu, kita datang ke tempat ini diongkosin tuh sama DKM? Diongkosin tuh sama Habib Yusuf? Hah? Jalan sendiri kan? Masya Allah, keluar duit, keluar tenaga. Hah? Itu semua nggak sebanding, Bu, dengan apa? Dengan apa yang kita dapatkan di dalam majelis yang mulia ini. Sedikit apa yang kita keluarkan itu nggak ada artinya, tapi kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Apa itu? Kita menjadi orang-orang pilihan, dipilih sama Allah. Dari jauh digerakkan hatinya oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, kira-kira kalau nggak ada majelis taklim, kalau nggak ada tabligh akbar seperti ini, jam 11 kira-kira ngapain, Bu? Allah, Bu. Benar dah? Benar dah? Masya Allah. Bapak-bapak kira-kira jam 11 lagi ngapain, Pak? Sama juga, benar dah? Tapi alhamdulillah, berkat majelis yang mulia ini, yang biasanya kita tidur, kita tinggalkan tidur kita jauhkan dari rasa ngantuk, rasa lapar. Kita duduk di majelis yang mulia, majelis agung, majelisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu karunia, merupakan satu nikmat, merupakan satu pemberian yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ. Kita duduk di tempat ini, Bu, ini satu tanda kabar gembira. Kalau kita ingin tanya, Habib, tempat kita nanti di akhirat di mana? Di surga apa di neraka? Masya Allah. Ibu pengen masuk surga, masuk neraka, Bu? Surga, neraka. Itu bisa dijawab, Bu. Kalau kita kepingin masuk surga, pertanyaannya, di dunia duduknya di mana? Kalau kita di dunia duduknya di majelis maulud, di majelis dzikir, di majelis-majelis yang baik, maka insya Allah itu tanda, itu sinyal bahwasanya nanti di akhirat insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu. Tapi jangan pernah bermimpi kalau kita duduk di tempat-tempat maksiat,
duduk di tempat-tempat yang dilaknat sama Allah. Itu satu gambaran. Orang kalau betah duduk di tempat maksiat, kalau betah duduk di tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah, itu satu tanda bahwasanya nanti di akhirat tempat mereka adalah di nerakanya Allah Subhanahu. Insyaallah. Jadi tempat itu menentukan. Tempat menentukan. Bersama siapa kita bergaul, bersama siapa kita duduk, itu juga menentukan. Jadi kalau kita di dunia kumpul sama orang soleh, walaupun kita bukan orang soleh, tapi minimal cinta sama orang soleh. Masya Allah. Tanamkan mahabbah sama orang soleh, Bu. Cintai orang-orang soleh. Walaupun kita sadar kita bukan orang baik, kita pendosa, kita banyak salah, kita banyak maksiat, tapi jangan lupa letakkan dalam hati kita semuanya cinta kepada orang soleh, dan itu tidak akan pernah sia-sia. Manakala kita cinta sama orang soleh, walaupun kita nggak soleh, walaupun kita nggak baik, walaupun kita nggak bagus, tapi dalam hati kita cinta sama orang soleh, ngebantu sama orang soleh, menghormati sama orang soleh, membela sama orang soleh, maka insya Allah nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh. Insya Allah, Bu. Kalau kita cinta sama orang ahli maksiat, nanti di akhirat kumpulnya sama mereka, Bu. Ya, yang dicintain teh artis, yang dicintai itu orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa. Masya Allah. Kalau kita cinta sama mereka, itu satu tanda bahwasanya di akhirat nggak pernah jauh. Yang kita cintai di dunia, nanti di akhirat akan bertemu bersama mereka. Cinta sama orang maksiat, cinta sama orang yang dilaknat sama Allah, nanti di akhirat kalian akan duduk bersama mereka. Naudzubillah min, naudzubillah min. Saya mau tanya, cinta sama orang soleh, cinta sama orang soleh, cinta. Tanamkan mahabbah, Bu, tanamkan cinta. Kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, maka jalan untuk mengenal Nabi lewat orang-orang soleh. Jalan untuk mendapatkan kecintaan Nabi lewat para ulama. Sebab dengan adanya ulama memberikan pemahaman kepada kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad. Jadi jasa ulama itu luar biasa. Makanya kita disuruh cinta sama ulama, disuruh menghormati para ulama, disuruh membela para ulama. Kenapa? Karena jasa ulama itu begitu besar. Jadi jasa ulama itu luar biasa. Bukan saja mereka itu dimuliakan oleh Allah, bukan saja mereka itu diagungkan sama Allah, tapi jauh lebih itu mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau kita hidup tanpa ulama, Bu. Kita bisa sholat berkat siapa kalau bukan berkat ulama? Betul. Kita bisa ngaji berkat siapa kalau bukan berkat ulama? Betul. Kita bisa baca Al-Quran berkat siapa kalau bukan perjuangan ulama? Betul. Kita nggak bakal bisa sholat, nggak bakal bisa ngaji, Bu, kalau nggak ada ustadz. Kalau nggak ada ustadz, kita nggak bakal bisa ngaji, kita nggak bakal bisa sholat, nggak bakal bisa wudhu dengan benar. Tapi berkat perjuangan mereka, berkat upaya mereka, yaitu para ulama dan para ustadz, sehingga kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu semua berkat daripada perjuangan ulama. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Gus Miftah, luar biasa kecintaan beliau dengan para ulama, ya, kecintaan beliau dengan para ulama ini luar biasa, ya. Ini yang harus kita tancapkan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita sudah cinta sama ulama dan kita berada di barisan para ulama, membela dan membantu ulama, maka insya Allah nanti di akhirat tempat kita akan bersama para ulama. Amin, amin. Pingin kumpul ulama, pingin duduk bersama ulama. Di dunia jangan pernah jauh-jauh sama ulama. Jangan pernah jauh-jauh dengan ulama, Bu. Jangan pernah jauh-jauh dengan para ajengan, para kiai, karena mereka itu adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ingin mulia, kalian ingin terhormat, kumpullah sama orang-orang yang mulia. Jadi kalau kita ingin mulia, kumpul sama orang-orang yang mulia. Kayak orang kalau ingin
bau badannya wangi, kumpul, duduk, berada di orang yang jual minyak wangi, Bu. Walaupun kita nggak jualan, tapi kalau tiap hari kita ada di toko minyak wangi, insya Allah keluar baunya wangi apa tidak? Wangi apa tidak? Padahal kita nggak jualan minyak wangi, tapi kumpulnya sama orang yang jual minyak. Tiap hari dapat semprotan, tiap hari dapat semprotan, tiap hari pulang, wah, bau apa aja ada pada diri kita, Bu. Benar nggak, Bu? Nggak beli lagi, nggak bayar, Masya Allah, keluar wangi. Itu hebatnya kalau kumpul sama orang wangi, kumpul sama orang baik. Begitu juga kita, manakala kita kumpul dengan orang soleh, manakala kita kumpul dengan ulama, kan kita tahu bahwa ulama adalah orang yang dicintai oleh Allah, ulama adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, jangan pernah jauh-jauh dari ulama. Betul? Betul. Siap muliakan ulama, siap muliakan ulama. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa jawaiha wa afiyatin. Wadiyaiha wa ala baca semuanya. Allahumma salli wa afiyatin abdani wa wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Daging habaib, daging dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi. Kami siap nanti perangi yang menyakiti habaib ulama, menari haji para habaib dan ulama panutan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walau berjuta kata benar pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa. Allahumma salli
Allahumma salli wa sallim wa barik. Baik, sebelum dilanjutkan oleh Habib Naufal, mari kita angkat tangan, kita punya tangan, hadirkan kita punya hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. La taj'al fina saqiyan wa la mahruma. La taj'al fina saqiyan wa la mahruma. Allahumma iqdi hajatana ya Rabb. Allahumma iqdi hajatana ya Rabb. Hajatul dunyawiyah bil maisarah wa hajatul ukhrawiyah bil maghfirah. Ya Rabbi jai habibina Muhammad, bi barakah sayyidina Muhammad. Turunkanlah keberkahanmu di tempat ini ya Allah. Turunkanlah rahmatmu di tempat ini ya Rabb. Janganlah engkau keluarkan kami dari tempat ini kecuali engkau sudah angkat kedudukan dan derajat kami ya Rabb. Ya Rabb, jangan engkau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah kecuali engkau sudah ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil ya Rabb, yang nampak maupun yang tak nampak ya Rabb, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Rabb bijai habibina Muhammad ya Allah. Jadikanlah majlis ini syurga kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini syurga kami ya Allah. Berikan kami kecintaan kepada majlisnya Nabi Muhammad. Letakkan mahabbah kami kepada majlisnya Nabi Muhammad. Letakkan di dalam hati kami ya Allah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berada di barisan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Rabb, Allahumma syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, muliakan mata kami ya Allah agar kami bisa memandang muka suci Nabi Muhammad. Ya Rabb, muliakan mata kami ya Allah agar kami bisa bersua dan bertemu dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Walaupun kami sadar ya Allah mata kami sering maksiat ya Rabb. Mata kami sering maksiat ya Allah. Ya Rabb, muliakan mata kami untuk bisa memandang muka suci Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah telinga kami ya Allah tidak mendengarkan kecuali kebaikan ya Rabb. Jadikanlah kaki kami ya Allah tidak melangkah kecuali tempat-tempat yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, Allahumma saffi qulubana ya Allah. Bersihkan kita punya hati ya Allah. Jauhkan dari segala penyakit hati ya Allah. Jauhkan dari sombong, dari hasud, dari iri, dari dengki ya Allah. Allahumma saffi qulubana ya Rabb. Ya Rabb, yang hadir pada malam hari ini ya Allah, mereka punya hajat yang banyak ya Allah. Wala tukhayyib rajana ya Rabb. Jangan kau sia-siakan mereka hadir di tempat ini ya Allah. Ya Rabb, mereka punya hajat yang banyak ya Allah. Ya Rabb, janganlah jadikan mereka keluar dari tempat ini kecuali kau sudah penuhi segala hajat-hajatnya ya Allah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya ya Rabb. Yang punya penyakit Allah sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya ya Rabb. Berikan kepada mereka ya Allah dan kita semua ya Rabb rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barokah, rezeki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya Rabb. Ya Rabb, putra-putri kami ya Allah, apabila mereka belum mendapatkan jodoh ya Rabb, berikan mereka jodoh yang soleh dan soleha ya Allah. Berikan menjadikan jodoh yang soleh dan soleha ya Allah. Lelaki yang bisa menghidupi kehidupannya ya Allah, yang menuntunnya untuk di jalan yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah putra-putri kami ya Allah. Lindungilah putra-putri kami ya Allah dari segala bentuk kemaksiatan ya Allah, dari segala bentuk perbuatan yang Kau murkai ya Allah, dari segala bentuk segala pergaulan ya Allah. Selamatkan putra-putri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Kami sebagai orang tua sadar bahwa kami tidak mampu melindungi mereka ya Allah. Kami sebagai orang tua sadar kami tidak bisa menjaga putra-putri kami ya Allah. Tapi dengan kebesaran-Mu ya Allah, lindungi mereka ya Rabb. Jaga mereka ya Allah. Tuntun mereka ya Allah di jalan yang Kau ridhai ya Allah. Selamatkan mereka ya Rabb di dunia wal akhirah ya Allah. Selamatkan mereka ya Rabb di dunia wal akhirah ya Rabb. Kalau hari ini mereka bermaksiat ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang bertobat kepadamu ya Rabb.
Kalau hari ini mereka bermaksiat, ya Rabb, jadikanlah mereka kembali dalam ridha-Mu, ya Allah. Ya Rabb, kalau hari ini mereka membuka aurat, ya Allah, berikan hidayah kepada mereka agar mereka menutup aurat, ya Allah. Kalau hari ini mereka tidak pakai kerudung dan tidak pakai hijab, ya Rabb, berikan hidayah kepada mereka, ya Allah, agar tergerak hatinya untuk memakai kerudung dan hijab, ya Allah. Ya Allah, selamatkan mereka dari pergaulan, ya Allah. Selamatkan mereka dari teman-teman yang kotor, ya Allah. Selamatkan mereka dari teman-teman yang akan yang akan mengajak dalam kerusakan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, ya Rabb. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, panjangkan usianya, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Senangkan hatinya, ya Allah. Penuhi segala hajat-hajatnya, ya Rabb. Kami seorang anak, ya Allah, belum bisa membalas segala kebaikan orang tua, ya Allah. Kami tidak punya apa-apa untuk bisa membalas kebaikan orang tua, ya Rabb, kecuali hanya doa ini, ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan, ya Rabb. Dengarkan doa kami dan kabulkan, ya Rabb. Dengarkan doa kami dan kabulkan, ya Allah. Bahagiakan hati orang tua kami, ya Allah. Senangkan hati orang tua kami, ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang selalu taat, ya Allah, kepada kedua orang tua, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu nurut kepada orang tua, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, ya Allah. Kami tahu bagaimana kemuliaan orang tua, ya Allah. Kemuliaan orang tua begitu agung dan begitu mulia, ya Allah. Engkaulah yang memuliakan orang tua kami, ya Allah. Engkaulah yang memberikan keagungan kepada orang tua kami, ya Allah. Sementara kami anak-anaknya, ya Rabb, kurang berbakti kepada orang tua, ya Allah. Berapa kali kami selalu menyakiti hati orang tua, ya Allah. Berapa kali kami selalu menyayat hati orang tua, ya Allah. Berapa kali ucapan-ucapan kami membuat hati orang tua kami menangis, ya Allah. Kami sadar itu adalah perbuatan dosa, ya Rabb. Kami sadar itu adalah perbuatan dosa besar, ya Allah. Ibadah yang kami lakukan, salat yang kami kerjakan, apapun kebaikan yang kami lakukan, manakala kami tidak mendapatkan ridha daripada orang tua, maka kami tidak akan pernah masuk dalam surgamu, ya Allah. Ya Rabb, kami takut dengan nerakamu, ya Allah, karena kami tahu ridhamu, ya Allah, ada pada ridha orang tua, ya Allah. Kalau kami mendapatkan ridha dari orang tua, maka kami akan mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kami anak-anak yang durhaka ini, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, anak-anak yang selalu membangkang kepada orang tua, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kami, ya Allah. Kami sering menyakiti hati orang tua, ya Allah. Bikin susah hati orang tua, ya Allah. Bahkan kami sering kali membuat orang tua kami nangis, ya Allah. Terutama ibu kami, ya Allah. Muliakan ibu kami, ya Allah. Angkat kedudukan ibu kami, ya Allah. Ibu kami yang telah melahirkan kami, ya Allah. Ibu kami yang telah mengandung kami, ya Allah. Kami hisap darahnya, ya Rabb. Kami hisap air susunya, ya Rabb. Kami dididik oleh ibu-ibu kami, ya Allah. Kami dibesarkan oleh ibu kami, ya Allah. Kami dijaga oleh ibu kami, ya Allah. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya jasa kebaikan ibu kami, ya Allah. Sehingga Engkau letakkan surga ada di bawah telapak kakinya, ya Allah. Ya Rabb, kami sadar, ya Allah, surga kami ada di bawah telapak kaki ibu kami, ya Allah. Manakala kami tidak mendapatkan ridha dari orang tua, manakala kami tidak mendapatkan ridha dari ibu kami, ya Allah, sebanyak apapun ibadah yang kami lakukan, sebanyak apapun salat yang kami kerjakan, maka kami tidak akan pernah untuk bisa masuk dalam surga-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, dengan segala kelemahan kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami sering membentak orang tua kami, ya Allah. Kami sering memerintah orang tua kami, ya Allah. Kami sering membuat sakit hati orang tua kami, ya Allah. Dulu waktu masih kecil kami dirawat oleh orang tua kami, ya Allah. Dulu waktu masih kecil kami dijaga orang tua kami, ya Allah. Sekarang orang tua kami sudah tua, ya Rabb. Kami belum bisa menjaga orang tua kami, ya Allah. Kami belum bisa memelihara orang tua kami, ya Allah.
Allah. Padahal orang tua kami sudah berjuang begitu hebat kepada anak-anaknya ya Allah. Tidak ada jasa yang paling baik ya Allah, tidak ada jasa yang paling mulia kecuali kedua orang tua kami kepada kami ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami ya Allah. Kami takut dengan azab-Mu ya Allah, kami takut dengan siksa-Mu ya Allah apabila kami tidak mendapatkan ridha daripada orang tua ya Rabb. Ishhadu, saksikan malam ini ya Allah, kami berjanji ya Rabb, kami pulang dari majelis ini ya Allah, kami akan bersimpuh di kaki orang tua kami ya Allah. Kami berjanji ya Rabb, kami keluar dari tempat ini, kami akan cium kaki kedua orang tua kami ya Allah. Kami akan memohon maaf kepada orang tua kami ya Allah. Kami akan memohon ampun kepada orang tua kami ya Allah. Dan kami akan minta ridha kepada orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami ya Allah. Ya Rabb, akan kami cium kaki ibu kami ya Allah, akan kami rawat ibu kami ya Allah, akan kami suapin ibu kami ya Allah, akan kami gendong ibu kami ya Allah, akan kami muliakan ibu kami ya Allah, karena itu adalah surga kami ya Allah, karena itu adalah kebahagiaan kami ya Allah. Kami akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat berkat doa daripada ibu kami ya Allah. Ya Rabb, kami butuh dengan doa ibu kami ya Allah, kami perlu dengan doa ibu kami ya Allah. Apabila kami mendapatkan ridha dari orang tua kami yakin kami akan bahagia dunia akhirat ya Rabb. Dan sebaliknya ya Rabb, manakala ibu kami murka kepada kami, orang tua kami murka kepada kami, maka kami tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat ya Allah. Kami bakal celaka dari dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bijaya habibina Muhammad ya Allah, bijaya habibina Muhammad ya Allah. Jadikanlah ibu kami ratu kami ya Allah, jadikanlah ayah kami sebagai raja kami ya Allah. Apa yang mereka minta ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang selalu memenuhi harapan orang tua kami ya Allah. Jangan sampai kami menyakiti hati orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kami takut ya Allah, kalau kami durhaka kepada orang tua kami ya Allah, kami bakal rumah tangga, kami bakal punya anak, kami takut anak-anak kami bakal membalas segala apa yang kami lakukan buat orang tua kami ya Allah. Itu yang dikatakan oleh Habibina Muhammad ya Rabb, birru abaukum tabirrukum abnaukum. Kalau kalian bakti sama orang tua, kalau kalian taat sama orang tua, niscaya anak-anak kalian nanti akan taat kepada orang tua. Tapi sebaliknya, manakala kita durhaka kepada orang tua, nanti kita bakal punya anak dan anak kita bakal durhaka kepada kita. Ya Rabb, kami takut anak kami durhaka kepada kami ya Allah. Ya Rabb, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Jadikanlah kuburannya raudhah min riyadul jannah ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadul jannah ya Rabb. Bijai habibina Muhammad ya Allah, jangan kau siksa lagi orang tua kami di alam kubur ya Allah, jangan kau adab lagi orang tua kami di alam kubur ya Rabb. Orang tua kami sudah capek di alam dunia ya Rabb, ibu kami sudah capek di alam dunia ya Rabb. Jangan kau siksa lagi di alam kubur ya Rabb, jangan kau adab lagi di alam kubur ya Allah. Muliakan orang tua kami di alam kubur ya Allah, cintai orang tua kami di alam kubur ya Allah. Jadikanlah kuburannya raudhah min riyadul jannah ya Rabb, jadikanlah kuburannya taman daripada taman surga ya Allah. Masukkan surga yang paling tinggi ya Allah, fi jannatil firdaus ma'al anbiya wal mursalin ya Allah, bijai habibina Muhammad ya Rabb. Muliakan orang tua kami ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah, angkat kedudukan dan derajatnya ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Jangan bergerak ya, masih duduk, masih duduk. Ada satu penceramah lagi, Al Habib Naufal Al-Kaf akan memberikan mau'izah hasanah. Ya, dan itu saja barangkali yang bisa Habib sampaikan, mudah-mudahan sih manfaat. Dan mungkin barangkali ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Habib Naufal, fadhal.